Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Telemtech. Dalam video kali ini kita mempresentasikan simulasi inverter satu fasa menggunakan software Resim. Ini nanti kita lihat beragam jenis inverter satu fasa, mulai yang setengah jembatan, full jembatan, kemudian modulasinya mulai dari gelombang persegi, sinyal pulsa PWM, sinusoida PWM, dan sebagainya. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Sekarang langsung saja kita lihat yang pertama konsep dari inverter satu fasa. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa inverter itu merupakan salah satu jenis konverter daya yang digunakan untuk mengkonversikan tegangan DC atau tegangan searah menjadi tegangan AC. Jadi dia disebut juga dengan DC-AC konverter. Nah, ini contoh skemanya dengan inputnya adalah DC, sumber tegangan searah, kemudian outputnya ini adalah tegangan AC. Nah, sebagaimana lazimnya konverter yang lain, ya inverter ini juga menggunakan power semikonduktor. Nanti kita lihat jenis-jenis inverter ini berdasarkan struktur dari semikonduktor yang digunakan. Nah, inverter ini banyak dipakai dalam kehidupan seperti untuk UPS, kemudian untuk variable speed drive atau kendali kecepatan motor, kemudian untuk filter aktif, untuk meditasi harmonik, ada juga untuk PFC, ya power factor correction. Nah, elemennya ada power semikonduktor, kemudian inputnya adalah tegangan DC. Tegangan DC itu bisa didapat dari rectifier atau dari baterai atau dari panel surya menghasilkan tegangan DC, full cell, termogenerator, dan sebagainya. Nah, kemudian outputnya itu berupa tegangan AC, bisa dalam bentuk gelombang persegi, bisa dalam bentuk PWM, sinusoida, dan sebagainya. Bentuk gelombang tegangan output ini itu ditentukan oleh teknik modulasi yang digunakan. Di beragam modulasi yang bisa dipakai untuk inverter ini. Nah, jenis-jenisnya yang pertama kita lihat dari jumlah fasa outputnya. Ada yang satu fasa, kemudian ada inverter 3 fasa. Kemudian kalau dilihat dari storage-nya, ada yang menggunakan kapasitor. Yang menggunakan kapasitor ini disebut juga dengan voltage source inverter. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan induktor dan disebut juga dengan current source inverter. Jadi dia menggunakan storage berupa induktor. Nah, kalau berdasarkan level tegangan output, di inverter itu ada yang memiliki 2 level tegangan output seperti ini. Kemudian ada juga yang multi level. Nah, yang multi level ini dia sudah mendekati sinusoidal, sehingga harmoniknya menjadi lebih rendah. Itu tujuan orang membuat dia berlevel-level itu untuk mengurangi harmonisa yang dihasilkan oleh inverter. Jadi karena inverter ini dimodulasi dengan switching tinggi, frekuensi tinggi, maka dia akan menghasilkan harmonisa yang cukup besar. Nah, salah satu cara menguranginya itu adalah dengan membuat dia berlevel-level. Di multi level itu dibuat dengan mengubah struktur dari switchnya ini. Nah, sekarang kita lihat inverter satu fasa.
Kalau kita lihat dari struktur switch-nya, inverter satu fasa itu ada yang berbentuk setengah jembatan atau disebut juga dengan half bridge. Jadi dia hanya menggunakan dua power semiconductor, apakah itu MOSFET, IGBT, thyristor atau SCR. Nah, untuk yang setengah jembatan ini, half bridge ini, dia harus menggunakan dua sumber DC yang identik. Nah, dua sumber identik ini juga bisa digantikan dengan kapasitor. Kemudian ada juga inverter yang full bridge atau full jembatan. Dia menggunakan 4 buah semikonduktor dan hanya satu sumber. Jadi kalau yang tadi dia harus menggunakan dua sumber, kalau yang full bridge dia hanya menggunakan satu sumber. Puncak tegangan outputnya itu sama dengan VDC. Kemudian teknik pemadamannya itu tergantung kepada jenis switch yang kita gunakan. Ini banyak jenisnya. Yang pertama kita lihat yang komutasi line atau pemadamannya ditentukan oleh tegangan line-nya. Switch itu akan padam jika ada tegangan balik dari line-nya. Kemudian ada yang komutasi paksa. Komutasi paksa ini dipakai pada switch-switch yang bisa dimodulasi dengan PWM. Jadi on-off switch-nya itu tergantung kepada sinyal pada kaki gate-nya. Jadi misalnya IGBT atau MOSFET, dia akan on jika sinyal gate-nya on dan akan off jika sinyal gate-nya off. Nah, itu yang disebut komutasi paksa. Kemudian ada juga komutasi resonansi. Nah, switch-nya itu memutus atau padam karena bebannya berupa komponen resonansi. Nah, komutasi resonansi ini itu dipakai pada thyristor. Sekarang kita lihat teknik modulasinya, bisa yang gelombang persegi, kemudian yang pulsa 1 PWM, single pulse PWM, ada juga yang sinusoida PWM. Yang sinusoida ini ada yang berbentuk unipolar PWM, kemudian ada yang berbentuk bipolar PWM. Nanti kita coba simulasikan semuanya. Sekarang kita lihat yang setengah jembatan, inverter satu fasa setengah jembatan yang dimodulasi dengan gelombang persegi. Bentuknya seperti ini. Nah, pada inverter setengah jembatan dengan modulasi gelombang persegi ini, kita akan memodulasi switch ini setengah dari sudutnya itu atau 0 sampai V itu kita buat on, dan sebaliknya dari V sampai 2V kita buat off. Nah, sedangkan untuk kedua switch ini, jika switch yang di atas on maka yang di bawah off. Begitu juga sebaliknya. Lebar pulsa on itu setengah perioda dan lebar pulsa off-nya itu setengah perioda. Jadi di sini frekuensi switchingnya kita samakan dengan frekuensi sistemnya. Jadi misalnya kalau sistemnya kita buat 50 Hz, maka frekuensi switchingnya juga kita buat 50 Hz. Nah, dari frekuensi 50 Hz itu, kalau kita hitung periodanya itu adalah 0,02 second, maka waktu on itu adalah 0,01 second dan off-nya 0,01 second. Nah, tegangan RMS output itu tergantung kepada tegangan DC-nya. Nah, hack fundamental komponennya itu sebesar 1,27 PDC, dengan THD-nya bisa mencapai 48,3%.
Sekarang kita coba simulasikan. Kita buka casing. Pertama kita buat inverter setengah jembatan. Ini kita gunakan GBT. Jadi inverter setengah jembatan itu hanya menggunakan 2 switch. Kemudian menggunakan 2 sumber DC yang identik. Kemudian kita pasang beban resistor. Nah, pegangnya dibuat 100. Kemudian ini untuk pulsa modulasi gelombang per segi. Jadi frekuensi outputnya kita buat 50 Hz. Nah, ini number of point-nya itu poin dari switchingnya. Untuk posisi on-nya, yang pertama kita buat posisi on-nya itu mulai dari 0 sampai 180 derajat. Jadi setengah periode. Ini kita hubungkan. Sedangkan yang kedua, gelombangnya kita buat on mulai dari 180 sampai 360. Oke. Dan bebannya di sini kita buat 12. Yang kita pasang pol. Kemudian ini pegangan sumber. Kita beri logo PS. Dan ini untuk pegangan output. Kita beri logo PO. Oke. Nah, sekarang kita masukkan simulation controlnya. Waktunya kita ambil untuk 2 gelombang. Kalau frekuensinya 50 Hz, di 2 gelombangnya 0,4. Ini kita running. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Nah, ini dia maksimalnya di sini 100 volt. Walaupun ada 2 sumber yang dipasang seri, sini dia hanya 100 volt. Kemudian kalau kita lihat pulsa modulasi P1-nya ini, kemudian P2-nya, nah, di P2-nya on ketika P1-nya off. Jadi dia pas frekuensinya 50 Hz. Jadi kalau kita lihat di sini, satu gelombang itu 0,02 detik. Itu simulasi inverter satu fasa setengah jembatan dengan menggunakan pulsa modulasi gelombang per segi. Sekarang kita lihat inverter satu fasa dengan modulasi single pulsa PWM atau pulsa PWM tunggal. Jadi untuk pulsa PWM tunggal ini, sinyal referensinya itu dalam bentuk sinyal DC
Sedangkan untuk carrier-nya itu menggunakan gelombang segitiga. Di mana gelombang segitiganya ini kita buat dengan frekuensinya sama dengan frekuensi sistemnya. Jadi kalau frekuensi sistemnya 50 Hz, maka frekuensi carrier-nya ini kita buat 50 Hz. Jadi frekuensi dari tegangan output ditentukan oleh carrier-nya ini, karena sinyal referensinya ini hanya berupa sinyal DC. Tegangan outputnya itu ditentukan oleh lebar pulsanya tadi, atau deltanya itu. Di mana tegangan RMS yang dihasilkan itu sama dengan PDC kali akar delta per Q. Nah, sedangkan THD yang dihasilkan itu sebesar akar dari V kali D bagi 8 sin kuadrat D per 2 kurang 1. Nah, sekarang kita coba simulasikan inverter satu fase yang dimodulasi dengan PWM pulsa tunggal atau single pulse PWM. Dari yang ini kita ubah. Di sini kita buat modulasinya menggunakan PWM. Nah, carrier-nya itu berupa sinyal DC. Kita ambil tegangan DC di sini. Kemudian kita bandingkan dengan sinyal segitiga. Di segitiga. Nah, frekuensi ini kita buat 50. Peak to peak-nya kita buat 1. DC offset-nya kita buat 0. Nah, dati scale-nya kita buat 0,5. Lebar pulsanya kita buat 0,5. Dan kita okekan. Nah, yang carrier-nya ini, yang referensinya ini kita buat maksimal 1. Sekarang kita buat 0,5. Oke. Nah, dalam pulsa PWM ini, switch yang atas itu berlawanan sinyal dengan yang di bawah. Ini di sini kita hubungkan. Ini untuk switch atas. Kemudian untuk switch bawahnya kita tambahkan gerbang NOT. Nah, sekarang kita lihat untuk pulsa PWM-nya. Nah, sekarang kita running. Sekarang kita lihat ke outputnya dulu. Nah, outputnya sama dengan yang tadi. Sekarang kita lihat untuk sinyal PWM-nya. Ini adalah P3 dan P4. Kita buat P3 dan P4-nya. Nah, ini P3. Di P3 itu adalah sinyal referensinya dan P4-nya sinyal carrier-nya. Nah, besar tegangan outputnya itu ditentukan oleh lebar pulsa yang dihasilkan. Di mana lebar pulsa yang dihasilkan ditentukan oleh magnitud sinyal referensinya ini. Dan juga ditentukan oleh lebar pulsa yang dihasilkan. Di mana lebar pulsanya itu ditentukan oleh magnitud dari
sinyal referensi. Misalnya kita coba ubah sinyal referensinya menjadi 0,4 misalnya. Ini kita coba ubah. Nah, kalau kita lihat di sini lebar off-nya itu lebih besar. Sehingga kalau kita cari nilai RMS atau rata-ratanya, nilainya lebih rendah dari yang tadi. Dan kita coba masukkan lagi 0,5. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini frekuensinya 50 Hz, di mana di sini waktu on itu setengah periode dan waktu off itu setengah periode. Nah, itu cara membuat PWM pulsa tunggal. Jadi pada PWM pulsa tunggal ini frekuensi tegangan output inverter ditentukan oleh frekuensi dari sinyal carrier-nya. Jadi misalnya kalau kita ubah frekuensi sinyal carrier-nya menjadi 100, yang kita download, dia akan menjadi lebih rapat. Frekuensinya menjadi lebih tinggi. Nah, itu simulasi inverter setengah jembatan dengan menggunakan modulasi PWM pulsa tunggal. Sekarang kita lihat simulasi inverter satu fase full bridge atau jembatan penuh dengan modulasi gelombang persegi. Nah, untuk full bridge ini kita menggunakan satu sumber, kemudian 4 power semiconductor. Di sini kita buat 14 power semiconductor. Kemudian kita beri beban earth di sini, beban earth. Kemudian satu lagi di sini. Kemudian kita hubungkan dengan sumber. Sumbernya hanya satu. Kemudian kita beri storage capacitor, jadi dia voltage source inverter. Kita buat 166. Dan ini amplitude-nya kita buat 200. Sekarang kita modulasi yang pertama dengan gelombang persegi. Yang ini kita pasangkan dengan ini. Dan yang ini kita pasangkan dengan GBT. Sekarang frekuensinya kita buat 50 Hz. Akan yang kedua juga sama 50 Hz. Yang berbeda adalah waktu on-nya itu dari 180 sampai 360. Sekarang kita pasang voltmeter di sini.
sekarang kita masukkan simulation kontrolnya. Kita buat 0,4. Nah, kita running. Nah, ini outputnya juga sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita simulasikan inverter full bridge satu fasa dengan modulasi PWM pulsa tunggal, sinyal pulse PWM. Jadi kita ubah lagi. Ini kita ubah. Nah, kita buat pulsa PWM-nya. Di yang PWM pulsa tunggal menggunakan sinyal referensi tegangan DC dan carrier-nya segitiga. Kemudian untuk pulsa 1, kemudian untuk pulsa 2 kita notkan dari pulsa 1 karena berlawanan dari pulsa 1. Ini kita hubungkan. Ini untuk pulsa 1 dan ini untuk pulsa 2. Ini kita pasang ground. Nah, referensinya kita buat misalnya 0,5. Dan sinyal carrier-nya kita buat frekuensinya sesuai dengan frekuensi sistem yang kita inginkan. Dan titik-titiknya kita buat 1 dan DC offset-nya 0. Oke. Sekarang kita lihat ini untuk sinyal referensi, ini sinyal carrier. Kemudian ini pulsa PWM untuk 1 dan ini PWM untuk 2. Ini kita buat rel, kemudian ini kita buat carrier, kemudian ini kita buat pulsa 1 dan ini pulsa 2. Sekarang kita coba simulasikan. Pertama kita lihat sinyal carrier dan sinyal referensi ini. Nah, ini. Kemudian ini untuk lebar pulsanya setengah periode. Kemudian kita plot untuk pulsa 1. Ini pulsa 1. Jadi pulsa PWM itu akan on ketika sinyal referensinya lebih besar dari sinyal carrier-nya. Nah, ketika sinyal carrier-nya lebih besar dari referensi, maka dia off. Itu yang P1. Nah, kan yang P2 itu kebalikan dari P1. Kalau kita lihat di sini. Nah, ketika P1 on, P2-nya off. Ketika P1 off, P2-nya yang on. Begitu. Sekarang kita lihat tegangan outputnya. P1. Nah, ini tegangan outputnya yang berupa gelombang persegi karena kita modulasi dengan pulsa PWM, pulsa tunggal. Nah, itu untuk inverter full bridge satu fasa dengan modulasi PWM pulsa tunggal. Sekarang kita lihat untuk inverter satu fasa
full bridge, jembatan penuh, dengan modulasi sinusoidal PWM. Jadi kalau yang tadi modulasinya dengan PWM pulsa tunggal, nah, pada PWM pulsa tunggal itu kita menggunakan sinyal DC untuk referensinya. Pada sinusoida PWM, sinyal referensinya itu adalah berupa gelombang sinusoidal. Itu perbedaannya dengan PWM pulsa tunggal. Jadi kalau kita lihat pada sinusoida PWM ini, sinyal referensinya itu adalah memiliki amplitudo A0 dengan frekuensi F0, dan frekuensi F0 ini merupakan frekuensi dari output inverter nanti. Jadi kalau pada pulsa tunggal, frekuensi output ditentukan oleh frekuensi carrier, sedangkan pada sinusoida PWM, frekuensi output ditentukan oleh frekuensi sinyal referensinya. Jadi kalau kita mau outputnya 50 Hz, maka sinyal referensinya kita buat frekuensinya 50 Hz. Nah, di pada sinyal carrier nanti ada amplitudenya AC dan frekuensi FC. Nah, rasio amplitude modulationnya atau indeks modulasinya itu sama dengan A0 per AC atau amplitudo sinyal referensi dengan amplitudo sinyal carrier. Nah, rasio frekuensi modulasi itu sama dengan frekuensi carrier per frekuensi referensi. Untuk indeks modulasinya kecil dari 1, itu tegangan output fundamentalnya itu sama dengan tegangan DC kali indeks modulasi kali cos P 2 VFT. Nah, kemudian frekuensi tegangan output itu sama dengan frekuensi sinyal referensi. Nah, kemudian ketika overmodulation, tegangan outputnya tidak linear terhadap M. Nah, sinusoida PWM ini dapat dibagi menjadi dua, ada bipolar sinusoida PWM, kemudian ada unipolar sinusoida PWM. Sekarang kita lihat bipolar sinusoida PWM. Untuk bipolar sinusoida PWM ini kita hanya menggunakan satu sinyal referensi, sedangkan untuk modulasinya antara gate 1 itu sama dengan gate 4, kemudian gate 2 sama dengan gate 3. Nah, ini sama dengan seperti PWM pulsa tunggal tadi. Jadi kalau kita lihat, ini carrier-nya kita buat segitiganya plus minus 1, dan sinyal referensinya berupa gelombang sinusoidal ini. Dan pulsa antara gate 1 dan gate 4 itu berlawanan dengan pulsa gate 2 dan gate 3. Sekarang kita coba simulasikan inverter satu fasa dengan sinusoidal PWM mode bipolar. Jadi kalau kita lihat dari PWM pulsa tunggal ini, yang membedakannya dengan sinusoida itu hanyalah sinyal referensinya. Jadi sinyal referensinya ini kita ubah dengan sinyal sinusoida. Ini kita masukkan sinyal sinusoida. Nah, kita buat amplitudenya 0,8, frekuensinya 50. Nah, kalau pada sinusoida PWM, frekuensi keluarannya itu ditentukan oleh frekuensi sinyal referensinya ini.
Jadi kalau kita ingin keluarannya itu 50 Hz, maka kita buat frekuensi referensinya itu 50. Nah, untuk carrier-nya ini, kalau tadi itu pulsa tunggal, artinya satu pulsa untuk satu periode. Sekarang kita buat multi pulsa untuk satu periode. Jadi peak to peak-nya di sini kita buat 2, karena dia dari satu ke satu. Frekuensinya misalnya di sini kita buat 5000. Nah, lebar pulsanya di sini kita buat misalnya 0,5 dan resepsinya kita buat 1. Jadi kalau pada sinusoida PWM ini frekuensi switching itu lebih besar dari frekuensi sistemnya. Di frekuensi carrier itu merupakan frekuensi switching, sedangkan frekuensi tegangan output ditentukan oleh frekuensi dari sinyal referensi ini. Sekarang kita coba running. Nah, sekarang kita lihat dulu sinyal carrier dan sinyal referensinya. Jadi kalau kita lihat di sini carrier itu berupa gelombang segitiga yang merah ini, sedangkan referensi itu gelombang sinus dengan frekuensi 50 Hz. Dan kita lihat pulsa outputnya P1, kemudian kita lihat P2. Nah, antara P1 dan P2 ini saling berlawanan. Sekarang kita lihat tegangan outputnya. Dan inilah output dari sinusoida PWM. Jadi kalau kita ulang, ya, ini outputnya. Jadi itu kalau bipolar PWM untuk satu fasa. Jadi kita di sini hanya menggunakan satu gelombang sinus dan satu sinyal carrier berupa segitiga. Terus tadi simulasi bipolar sinusoida PWM. Sekarang kita lihat satu lagi itu unipolar sinusoida PWM. Apa bedanya dengan bipolar? Nah, kalau unipolar, kita menggunakan dua sinyal referensi. Di sinyal referensi yang pertama, itu berlawanan dengan sinyal referensi yang kedua. Dan yang pertama ini kita gunakan untuk modulasi gate 1 dan gate 2 ini. Sedangkan yang kedua ini kita gunakan untuk modulasi gate 3 dan gate 4 ini. Nah, jadi perbedaannya dengan bipolar itu adalah sinyal referensinya ini. Sekarang kita coba simulasikan dengan phase. Nah, ini yang bipolar tadi, sekarang kita ubah dengan unipolar. Nah, yang ini sinyal pertama ini untuk 1 dan 2 kita ubah. Yang ini untuk 1 dan yang kedua ini untuk UGBT2 ini. Nah, untuk komparator yang kedua kita buat di sini. Itu sinyal referensinya berlawanan dengan sinyal referensi yang pertama. Jadi di sini kita kalikan dengan -1. Oke. Kemudian kita hubungkan dengan sinyal referensi yang pertama. Nah, untuk carrier-nya itu sama, kita hubungkan ke sini. Oke. Kemudian outputnya ini yang pertama, kemudian yang
P2. Nah, ini untuk switch yang pertama. Dan ini untuk switch yang kedua. Nah, di perbedaannya dengan bipolar tadi, sinyal referensinya di sini kita balik. Dan dia menggunakan dua komparator. Sekarang kita lihat di sini untuk ref kedua. Ini ref 2. Oke. Sekarang kita running. Dan kita lihat V outputnya. Nah, ini V output dari unipolar PWM. Kemudian kita lihat sinyal referensinya. Referensi 1, 2, dan sinyal KRM-nya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini referensi yang pertama. Dan yang hijau ini referensi yang kedua. Dia berlawanan dengan sinyal referensi yang pertama. Sedangkan KRM-nya adalah gelombang segitiga ini. Nah, jadi beginilah untuk unipolar PWM. Inverter satu fasa full bridge dengan unipolar PWM. Jadi nampak perbedaannya dengan yang bipolar tadi. Pertama untuk sinyal referensinya di sini ada 2. Begitu juga untuk gelombang tegangan outputnya juga berbeda. Dengan bentuk gelombang seperti ini, itu THD yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Tadi demikian simulasi untuk inverter satu fasa menggunakan resin.